Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berkenan berikan nikmatnya bagi kita sekalian hingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat yang sangat besar ditaruh Allah kepada kita. Pada malam hari ini adalah malam terakhir pertemuan kita dengan Ustaz Tengku Marjuan Ibrahim. Semoga kedepannya kita akan kembali bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allah pula salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tema akan dibawakan pada malam hari ini yaitu muhasabah akhir tahun umat terbaik, khairul ummah menuju hidup husnul khatimah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat Isya Masjid Al-Tahir Los Angeles, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dalam lindungan dan nantinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam terakhir ya dari pertemuan kita pada safari dakwah saya di US yang saya mulai di Los Angeles. Mudah-mudahan Allah mencatatkan ini semua dimasukkan dalam timbangan kebaikan kita kelak di yaumil mahsyar. Bukan saya saja yang dapat timbangan, tapi yang datang mendengar, yang mempersiapkan acara, yang bawa ustaz jalan-jalan, bawa singgah makan, itu semua mudah-mudahan dicatatkan Allah sebagai penambah berat di mizan hasanah kelak. Dan saya ucapkan jazakumullah atas bantuannya dalam menyukseskan safari dakwah ini. Mudah-mudahan kelak kita Allah pertemukan kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita sebagai malam penutup, kita ambil tema, dan ini juga penutup bulan ya, mendekati penutup bulan dari tahun 2022. Maka kita pilihlah temanya apa? Muhasabah akhir tahun. Apa arti muhasabah? Yaitu menghitung, memperhatikan kembali apa yang telah kita perbuat. Ada muhasabah yaumiyah, muhasabah harian. Sebelum tidur harus itu kita muhasabah. Apa yang sudah aku gapai untuk kehidupan akhirat dulu, setiap malam. Jangan kita bilang apa yang sudah aku gapai untuk kehidupan dunia pada hari ini. Boleh, tapi itu nomor 2. Apa yang sudah aku gapai untuk kehidupan akhirat hari ini. Hari ini aku sudah bersedekah dengan anak yatim. Hari ini aku qiyamul lail di sepertiga malam. Hari ini aku datang bersilaturahim mengunjungi temanku yang sakit. Itu setiap malam kita muhasabah.
apa yang aku persembahkan, atau apa yang aku persiapkan, atau apa yang telah aku lakukan untuk penyucian jiwa. Aku sudah memaafkan si fulan, aku sudah tidak berdendam sama si fulan, aku riba dengan pembagian yang diberikan oleh si fulan. Itu semua bentuk muhasabah harian. Ya, orang-orang sukses seperti Bill Gates, Elon Musk, siapa lagi? Itu semuanya ada muhasabah yaumiannya. Siapa? Syafaat, insyaallah akan sukses. Itu dia ada ininya, introspeksi dirilah pada setiap hari. Ada juga nanti muhasabah syahriah. Muhasabah syahriah jangan hanya karena ini bulan ini bonus kenapa dikit banget, ini bulan ini kenapa lemburan tidak dibayar penuh. Nggak ada di sini ya Pak ya. Ini kisah di negeri Wakanda. Kenapa penghasilan bulan ini kurang? Boleh menjadi pemacu kita untuk mempersiapkan kehidupan yang layak, tapi jangan yang menjadi utama. Muhasabah syahriah, apa yang sudah kudapatkan, apa yang nambah dari hafalan Quranku di bulan ini, berapa surah yang sudah aku hatamkan di bulan ini. Kata Rasulullah, man qara'a fi kulli yawmin 50 ayat min ayatil Quran, barang siapa yang membaca 50 ayat setiap hari dari surah dari Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak ditulis, dia tidak digolongkan, dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang lalai. Nah, ini anak-anak muda, satu hari minimum 50 ayat baca. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Jaga diri, jaga syahwat, jaga nafsu, jaga pandangan, banyak baca Al-Quran. InsyaAllah apa yang kalian minta dari dunia Allah akan cukupkan. Aku mau jadi pemimpin di US ya Allah, menggantikan si fulan bin fulan, Allah akan beri. Kenapa orang kafir Allah beri? Dia enggak salat, dia enggak mandi wajib, dia enggak bersedekah. Sedangkan kita orang yang beriman, dan bumi ini akan diwariskan kepada orang beriman. Kenapa kita ragu akan janji Allah? Ramadan sebagai muhasabah sanawiyah, introspeksi tahunan itu di bulan Ramadan. Ya, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ada wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, perhitungan, kehati-hatian. Mohon maaf, ada orang habis berbuka, ya, langsung yudut. Saya mata saya ke sana ya, nggak ke sana, nggak ke sana. Ini sebagai bentuk kehati-hatian, kira-kira ya Allah, hamba dari pagi menahan lapar dan haus. Kenapa hamba sentuh yang makruh? Menurut pendapat yang paling lemah. Ya, pendapat yang paling kuat nanti cari sendiri, tanya ustaznya masing-masing. Saya nggak mau bilang. Ya, kehati-hatian itulah yang menjadi sempurna balasan bagi pahala Ramadan. Berpuasa, dia mau membicarakan aib-aib orang lain. Oh, ini nggak ihtisaban, tidak berhati-hati, dia tinggalkan. Jadi tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus ada ihtisaban, yaitu kehati-hatian, memperhitungkan supaya kita tidak termasuk menjadi orang yang muflis. Kita bilang kita puasa dari pagi sampai sore, Allah akan beri. Ternyata kita orang yang topron. Apa bahasa grupnya? Topron, bangkrut. Ya, topron, bangkrut. Pak, apa Najib ketawa nih? Ingat masa di krukut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada. Ya bunayya, kata Rasulullah hadis kemarin ya, intas tati antasbiha wa tamsa wa tamsiya ya walaysa fi qalbika ghishyan lil ladzina amanu faf'al. Wahai anakku, kalau engkau sanggup bangun subuh dan tidur di malam hari, tapi di dalam hatimu itu tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada rasa marah ya terhadap orang-orang beriman, faf'al, lakukan, karena itu adalah kebiasaanku dan kebiasaan para nabi sebelumku, dan itu adalah ciri-ciri jalan penduduk surga. Itu muhasabah harian. Mau tidur, ada yang tadi siang omongannya menyakitkan hati kita, lapangkan dada, aku maafkan. Kemudian apa yang sudah kita lalui selama setahun ini, itu juga harus kita perhitungkan. 2 tahun kita diingatkan oleh Allah dengan virus COVID-19. Awal 2002 menjadi awal kita bereforia untuk membebaskan diri dari kungkungan dan aturan-aturan yang mengikat selama ini. Ya, ada yang lama gak keluar, pengen liburan kemana. Ada yang lama gak ke restoran, pengen makan di mana. Gak terasa udah habis itu 2002. Kira-kira 2002 itu harusnya jadi bulan muhasabah, tahun muhasabah dari 2020, 2021. Di Indonesia Pak Bu, ada orang kaya ya. Ustaz, saya 2020 tuh pengen makan ini gak bisa, pengen makan itu gak bisa. Kan dia Pak banyak tuh, bisa telepon ya, bisa telepon terus ada Food Panda datang, Shopee Food. Kata dia, dapurnya tutup Ustaz, restorannya tutup, saya mau belanja. Dia gak bisa belanja di pasar tradisional, becek ya, ibarat kata siapa itu, Cinta Lora, becek. Mallnya tutup, kita datang pagi-pagi udah tutup, ngantri. Akhirnya kita makannya apa? Ya, makan nasi. Apa yang ada di kulkas itu ikan asin, sama makannya dengan orang miskin. Ya, saya bilang begitulah Pak, kita diingatkan kehidupan di alam kubur waktu COVID-19. Bapak-bapak boleh keluar rumah. Di Cina sekarang Pak, itu pintunya ditutup, dipalang, dikasih alarm, dicongkel, alarm di kantor polisi langsung berbunyi, dikejar langsung. Ya, ada kebakaran kemarin, berapa orang meninggal. Ya, termasuk orang Uighur juga ada di apartemen itu. Itu kita diingatkan bahwa suatu saat nanti kalian juga akan dikurung, ya, di sebuah alam yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Bagi yang mati husnul khatimah, ya, dia bagaikan tidur antara isya, antara asar dengan maghrib. Ketika dibangunkan bulan malam, ya, tadi sudah ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalian ini sudah diciptakan dalam bentuk yang baru. Itu mati orang beriman. Orang yang dibangunkan ketika dia dulu di dunia beriman. Tapi kalau orang yang dia mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah, macam Fir'aun, setiap pagi dan petang kami tunjukkan, ya, neraka itu tengah menyiksa penduduknya. Bayangkan, pagi sore ditunjukkan. Maka bagaimana kita bisa menjadikan 2022 sampailah sekarang ini 22 tanggal cantik ya Bu ya, 22/12/2022. Kalau ada yang masih single, nikah tanggal ini, enak ingatnya ya. Jadi harusnya 2022 itu bulan tahun muhasabah, bukan tahun kita bereforia. Ya Allah, sebentarnya kami dikurung pemerintah 6 bulan, nggak boleh ke taman, nggak boleh menjenguk tetangga, nggak boleh duduk di restoran. Jadi gimana nanti kalau hamba sudah di alam barzah?
Sedangkan nenek moyang hamba yang sudah meninggal 70 tahun yang lalu, umurnya cuma 65, tapi dia di alam barzah sudah 70 tahun. Bagaimana panjangnya itu, Bu? Emangnya kita hidup, emangnya kita mati di alam barzah? Tidak. Ruh itu didatangkan kembali. Kemudian kadang-kadang kalau nggak diingatkan dengan muhasabah ini kita lalai. Udah datang pun Ustaz, ya? Ada kami sibuk Ustaz. Kalau Ustaz ada waktu, kalau Ustaz weekend di sini barulah kami bisa buat pengajian. Masya Allah, 366 hari mencari dunia, ya, disuruh duduk 2 jam buat acara pengajian, alasannya nunggu weekend. Nah, ini harus banyak muhasabah, ya kan? Diberi kesempatan, anak masih tinggal di rumah, tapi nggak mau ngajak anak ke masjid. Nah, nanti sudah di alam barzah, ada anakmu tidur di rumah, kenapa nggak diketok pintunya? Kenapa nggak diajak dia sholat ke masjid? Paling tidak setiap azan dia didudukkan, dibangunkan. Pulang kita sholat berjamaah, diingatkan kembali. Ya, kemudian ada hartanya, tapi harta hanya dihabiskan untuk liburan musim panas, liburan musim dingin. Ya, tidak pernah menyapu kepala anak yatim. Ya, tidak pernah, ya, bahagia ataupun berbangga ketika dia dan anak-anaknya itu memenuhi masjid. Ada sebuah kisah, ya. Pada saat itu ada seorang yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabiullah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong ingatkan aku, ya, supaya aku bergiat dalam urusan akhirat. Kata Nabi Musa alaihissalam, kau tahu nggak umat Nuh itu umurnya 950 tahun, nabinya itu 950 tahun berdakwah, umurnya 1000. Umurnya sepantaran itu semua. Mereka kalau tahu tentang umur nanti umat yang jauh setelah kita datangnya 63 tahun, 65 tahun, ya. Di sini 65 belum ada rasa takut. Karena standar umur di sini bisa sampai 95, ya, Bu, ya. Standar kebahagiaan, kualitas hidup, cuaca, udara itu mendukung orang untuk hidup panjang. Jadi 65 ada yang masih nenggak minuman keras. Saya ada 72, Pak, masih minum, ya. Alhamdulillah. Perempuan 72 ini udah keriput-keriput nih semua, tapi masih pergi party. Karena apa? Karena memandangkan orang bule meninggal 95. Jadi masih ada waktu dia berapa puluh tahun lagi. Kata Nabi Musa, ya, kita ini umur model 300 tahun. Umat Nabi Nuh model umur 1000 tahun. Tapi tahu nggak kalian, ada nanti umat akhir zaman umurnya berkisar 65 sampai 67 tahun. Umat Nabi Musa terkejut, ya Allah. Kita ini dikasih 300 tahun, kata yang bertanya tadi, ya. Kita ini dikasih 300 tahun, masihlah merasa belum cukup. Terus bagaimana mereka berusaha? Nah, ini satu kuncinya. Mereka diberikan sebuah, ya, mereka diberikan keutamaan, yaitu ada satu bulan yang dinamakan bulan pembersihan diri, atau bulan yang panas membara, yang membakar dosa-dosa mereka sehingga menjadi orang yang bersih. Ramadan kan artinya panas membara. Apa yang dibakar? Dosa-dosa manusia selama 1 tahun. Ya, mereka diberikan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan itu ada namanya yang dinamakan satu malam ketika dia beribadah, itu dia mendapatkan keutamaan berlipat-lipat ganda.
Sebenarnya itu bukan lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Karena pada masa itu bilangan yang paling tinggi itu 1000. Jadi 1000 itu lambang nominal yang tertinggi. Bukan dia 1000. Kalau di situ, kalau masa kita ada di situ turun, mungkin lebih baik dari 1 billion months, ya kan? Karena bilangan tertinggi di zaman sekarang tidak terhingga. Jadi tidak ada waktu itu kalimat 1 juta, Pak, Bu. Jadi kalau dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, itu maknanya tidak terpikirkan olehmu nilai pada malam itu. Inilah kelebihan umat yang 63 tahun itu. Kemudian ada sebuah riwayat, ya, yang mengatakan bahwa nanti penduduk surga itu dari umat Nabi Nuh itu heran. Kalian rupanya, ya, yang dibilang oleh Nabi kami, yang dikatakan oleh Nabi kami umur pendek, tapi jadi mayoritas penduduk surga. Apa kelebihan kalian? Gak ada. Kami beramal biasa. Tapi umur kalian 63 tahun. Kami ini umur 1000. Ya. Tapi yang dimasukkan ke dalam surga itu hanya sedikit. Maka kata salah satu penduduk surga dari umat Nabi Muhammad, oh kami diberikan namanya bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan diberikan namanya malam Al-Qadar. Jadi muhasabah ini penting. Apalagi kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Itu udah tahu lah, ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Itu patokannya. Kalau kita hanya berpatokan kepada kehidupan matahari terbit, matahari terbenam, Bu, habis kita. Habis. Gak ada bawa apa-apa di hadapan Allah. Ya. Dia hidupnya seperti matahari aja. Di situ matahari terbit, dia pergi kerja. Matahari terbenam, dia pergi tidur. Matahari terbit, pergi kerja lagi. Matahari terbenam, tidur lagi. Atau umur udah 67. Bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah diberikan? Dia periksa, sholat biasa aja, sedekah juga gak rajin-rajin amat, ya. Dalam rumah tangga juga sering melawan omongan suami, ya, menaikkan alis. Kemudian sama anak juga garang. Kalau menjawab pertanyaan itu selalu dengan nada yang tinggi. Sama teman-teman juga suka digembosin, diceritain aibnya. Apa yang akan saya lakukan? Maka kita perlu muhasabah. Harian itu penting. Malam, oh hari ini tadi ada kajian di Masjid Al-Tahir, aku gak datang. Besok aku harus datang. Nah, itu namanya hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Tapi kalau kita biarkan hidup tanpa muhasabah, betapa meruginya kita, ya, betapa meruginya kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam Al-Quran dikatakan umat kita ini, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Kita umat yang lebih baik dari umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Bani Israel, umat Nabi Lut, umat Nabi Isa. Kita yang terbaik, ya. Tapi ada syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau kalian ta'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan, mengajak orang berbuat kebaikan. Kadang-kadang, ya,
Ada, kita kan sekarang ini grup ya, ada grup pemuda, ada grup ayah-ayah, ada grup ibu-ibu. Untuk sekedar mengajak aja itu kadang dia marah. Berapa kali diajak nggak pernah datang, udah malas ngajaknya. Ya, akhirnya nggak mau share broadcast lagi. Ya kan? Padahal ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebuat yang baik itu adalah kesempatan untuk dia mendapatkan gelar yang Allah sudah turunkan di langit, tinggal dia ambil aja itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap perbuatan yang mungkar. Banyak kemungkaran di sekeliling kita ini. Ya. Contohnya apa? Kalau ada ya anak saudara kita, anak tetangga kita, ya, terbuka sedikit auratnya, ya, udah, ayahnya masih hidup, bukan urusan kita. Kadang-kadang ibu-ibu, ya, saya pernah Pak lihat di Mesir itu seorang muallimah, ya, itu saya teringat sampai sekarang. Di sekolah SD, guru perempuan ini Bu, kalau nampak sedikit keluar rambut muridnya itu, bangun dia dari kursi duduknya itu mengajar, dibenerinya itu dengan kelembutan. Ya. Itu bukanlah kemungkaran, tapi bagaimana dia melatih dirinya, ya, bangkit ataupun melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang mungkin bisa nantinya membawa kemungkaran. Dirapikannya. Kadang kita enggak mau kasih nasihat sama anak saudara kita seiman. Oh, dia aku jumpa di di supermarket, tempat belanja, dia digandeng misalkan sama cowok. Kita hanya video ini nanti kasih sama grup. Gak ada keinginannya untuk kasih salam, ini siapa, nanti setelah itu kapan yuk kita makan, tante mau ngobrol sama kamu. Tapi niatnya apa? Udahlah, enggak, bukan urusan kita. Ayahnya masih hidup, emaknya masih hidup, ngapain kita urus? Ayahnya cari duit di sana, ya, ibunya di sana cari duit pagi siang malam, ya, ngapain kita urus? Adapun kalau begitu, ya, dia nggak mau menolong, menasihati, apa kerjanya? Menceritakan, oh anak Pak Haji bulan begini. Tidak tertimbul niat di dalam hatinya untuk memberikan nasihat kepada kemungkaran. Ini yang rajin-rajin ke masjid ini anak muda, bawa temannya. Kita nggak tahu, ya, pahala mana nanti yang bisa memberatkan timbangan kita. Ternyata syafaat. Terkejut si syafaat. Kenapa aku dibuatkan rumah pintunya dari emas? Inilah dulu pahala engkau ketika mengajak temanmu di LA sholat ke Masjid At-Tahir. Padahal mungkin syafaat sedekah jarang, ya, senyum jarang dia sama orang, tapi dia banyak mengajak orang, teman-temannya sholat ke masjid. Ini poin yang dihitung oleh malaikat. Ada dulu kisah. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid itu mempunyai istri. Istrinya itu pernah berhaji ke Makkah. Kemudian dia melihat sewaktu di Mina orang-orang jamaah haji pada kehausan. Maka saya lupa namanya, itu terkenal. Kemudian dia katakan kepada para pengawalnya, namanya istri khalifah, pengawalku buatkan irigasi aliran air dari Makkah, dari sumur Zam-Zam langsung ke Mina. Langsung ke Mina itu.
Dari sumur Zamzam langsung ke Mina. Jadi tahun haji, musim haji setelahnya Bu, udah gak ada lagi jamaah haji yang kehausan. Kita cerita berlalulah berapa tahun, Imam Ahmad bermimpi didatangi oleh istri dari Khalifah Harun al-Rasyid yang sudah meninggal. Kata Imam Ahmad, Masya Allah, bukan Hasan al-Basri yang bermimpi, itu Hasan al-Basri. Kata Imam Hasan al-Basri, Masya Allah, istri Khalifah Harun al-Rasyid sekarang kamu bahagia, katanya, yaitu berada di taman-taman surga. Dinampakkan di belakang istri Khalifah tadi taman surga. Ya, Imam Ahmad takjub. Apakah karena aliran air yang kau buat dari Makkah ke Mina itu yang membuat engkau dimasukkan ke dalam surga? Amal jariah, ya? Gak putus itu kan. Kita bangun masjid, bangun sumur, apalagi belikan karpet masjid, apalagi nyekolahin anak orang jadi hafiz Quran, itu amal jariah. Apakah karena kau buat dulu aliran air dari Makkah ke Mina? Bukan. Katanya bukan yang itu. Jadi apa yang membuatku di dalam taman surga? Kebiasaanku membangunkan khalifah di sepertiga malam untuk sholat. Rupanya yang diambil yang kecil, ya, yang kecil yang diambil. Kita kan udah kita tinggalin pesantren. Aku udah menang dibandingkan bapak-bapak yang di Amerika. Kenapa? Saya pergi menghadap Allah sudah meninggalkan pesantren. Nggak tahunya yang di US dapat surga yang tinggi, yang meninggal punya pesantren, kiai ini biasa-biasa aja. Itu pun hitungannya tipis-tipis, remis, ya. Dikit lagi kalau nggak ada tambahan dari doa istri kedua, istri ketiga, itu udah jatuh ya. Dia kalau kiai kan disebut kiai kalau punya pesantren dan istri lebih dari satu. Jadi kalau kiai itu Bu naik mobil, supirnya udah tahu. Kalau kopiahnya lurus begini Bu, nah itu tandanya lurus pulang ke rumah istri pertama. Kalau merah ke kanan, itu berarti istri kedua. Kalau yang ke kiri, istri ketiga, ya. Kalau diangkat begini, istri keempat, ke belakang maksudnya, yang paling muda. Jadi apa yang membedakan kok kiai ini biasa-biasa aja? Ternyata yang di US, ya, dia selalu menghidupkan subuh, dia selalu mengajak orang pergi pengajian, dia rajin buat program untuk mengkader anak-anak muda, ya kan? Wah, ini kiai kan di Indonesia mau pergi kemana disupirin, kurikulum ada yang ngurusin, kiai tinggal mantau aja. Santri waktunya sholat subuh, waktunya masuk kelas, waktunya makan, itu dia cuma memperhatikan begini saja. Tapi yang tadi yang pergi kepada Allah tidak punya pesantren, ya, rupanya dia dulu subuh-subuh udah dia di sini. Belum ada orang, dia sudah di sini tahajud. Ya, ada debu-debu dikit dia lap, ya kan? Ada kotor-kotor dikit dia sapu. Ya, bunga kering dia siram, ya kan? Itu kan bunganya ada yang mau mati itu. Tapi belum ada yang siram dia lihat. Ya, itu hal-hal kecil yang bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bertopang kepada amal kecil, amalan yang besar, kemudian meninggalkan amalan-amalan kecil. Untuk itu kalimat muhasabah ini penting. Ya, ihtisaban, kehati-hatian, kemudian memperhitungkan apa yang telah kita lakukan, kemudian memberikan resolusi. Ya, bahasanya sekarang resolusi, ya. Apa resolusinya 2023? Apa ini resolusi? Ini ring sebelah kiri kayaknya, ya, menikah lagi katanya Pak. Ring sebelah kanan ini kan ini apa namanya, ahlu suffah, ya, sudah mulai belajar mensucikan hati. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momen
Ya, di akhir tahun kita sudah punya ingatan dari mulai 1 Januari 2022. Ya Allah, Januari lewat begitu saja. Oh, Februari aku ada baca 15 juz. Ya. Maret aku ikut bersama di sini membantu pembangunan masjid. Kemudian April aku berserah diri kepadamu, berdoa di hadapanmu di depan Baitullah. Kemudian Mei itu aku memang agak lemah karena waktu itu ya sedang ekonomi lemah, maka banyak tidak datang ke masjid. Itu dihitung semua Pak. Kalau memang kita mau dapat yang terbaik di 2023, itu 2025, 2022 itu Bapak diingat. Gak mungkin gak ingat kan, Januari kita kemana, Februari apa yang kita lakukan, Maret itu berapa banyak Al-Quran yang kita baca. Ya, kadang-kadang inilah yang membuat kita semangat untuk memaju di 2023. Ya, yang terakhir adalah bagaimana kita menyambut hari ini, hari yang baru, dengan mengingat surah Al-Asri. Wal asri, demi waktu yang diperas pada sore hari, akan jatuh itu nanti masuk ke dalam timbangan yang telah dicatatkan. Apakah itu hal yang bisa ditimbang atau dia tidak ada nilainya di hadapan Allah, hanya sampah-sampah yang dia kumpulkan di hari itu. Semuanya daki kerak-kerak dunia yang tidak menambah berat timbangannya. Innal insana lafi khusrin. Ya, kemudian innamal ruhi kal ayyam idza rahat. Ya, sesungguhnya hari ruh itu seperti hari. Apabila telah pergi satu hari, maka telah pergi umur ruh itu satu hari. Kita telah kapal 7.30 tanggal 22 Desember, maka 7.30 22 Desember itu selamanya tidak akan berjumpa dengan kita kembali. Kita bisa naik kapal yang 745 atau 750, tapi 7.30 22 Desember 2022 itu dia sudah menjadi almarhum. Jadi hari itu adalah makhluk yang umurnya ketika matahari terbit dan dimatikan ketika matahari terbenam. Hari yang dilalaikan hari ini, yang orang tidak mau, kami gak perlu ustaz, kami ada YouTube. Kami gak perlu masjid, kami bisa sholat di rumah. Ingat, hari itu nanti akan ditunjukkan. Ini bulan purnama yang kami berikan kepada orang yang menghidupkan masjid, dan ini bagianmu. Bulan cahaya sebesar telur karena engkau sholat di rumah. Ya, jadi marilah kita ciptakan perasaan-perasaan yang baik ketika nanti di hadapan penimbangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Kita kembalikan kepada Bapak. Itu yang satu. Alhamdulillah, tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustaz. Semoga kita mengambil hikmahnya. Ibu-ibu, bapak ada pertanyaan? Kayaknya udah pintar semuanya ini. Ibu-ibu gak ada? Enggak. Ayo ibu. Ibu mau nanya? Oh iya. Itu ibu yang lebat dulu. Narap Tanah Abang. Ali Al-Abbas.
Boleh. Udah dikasih mic. Enggak, ini apa namanya? Kalau tadi yang bilang bulan purnama tuh niatnya kan ada dua. Niat kita kepengen hadir, tapi berhubung kita panggilan suka susah, kita dapat, berarti niat kita kan udah sampai dong tuh. Iya. Terus apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya apaan? Itu aja ya Bu pertanyaannya. Karena alasan parkiran selalu penuh, maka kita menyangka ya kita udah sampai belum lampu. Semua orang bisa mencari alasan. Ingat, tapi niatnya kenceng gitu, terus kesini pulang kau udah sampai. Oh, Masya Allah. Sampai setengah jam ada motor nggak dapat pulang lagi gitu. Jadi besoknya tuh Di sini nggak kayak di ini kita pula ya, nggak bisa parkir sembarangan ya. Nggak bisa. Digendong. Apalagi perempuan, maklum, istilahnya kalau jalan terlalu jauh juga berbahaya ya. Ya kalau udah sampai sini iya, jangan pula di rumah di atas tempat tidur kita udah khayalin pasti parkiran penuh. Terus kita mengatakan saya sudah dapat pahala berniat, enggak. Tapi kecuali itu tadi udah sampai, udah muter-muter setengah jam, itu ya bagus. Tolong ini sebagai ini juga ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan ya, Masjid At-Tahir dapat parkiran yang luas ya. Ya Rabbal Alamin. Mengembangkan pertanyaan itu, syaitan akan menyiapkan Pak 1000 alasan untuk kita jauh dari Allah, untuk kita tidak hadir pengajian. Itu tadi. Oh saya nggak bisa kalau weekend, kalau weekdays nggak bisa. Ustaz mohon maaf, kami nggak bisa kalau tidak hari weekend. Oh, oke, no problem. Ya kan? Itu setan yang menyiapkan itu. Oh nanti kasih lagi alasan. Oh nggak bisa. Ya. Saudara kami kebanyakan sedang berada di Meksiko, liburan. Nggak bisa ada pengajian, nggak ada orang. Nanti kalau musim orang nggak liburan di hari weekend, nanti ada lagi alasan. Kenapa? Karena itu memang tugas syaitan untuk memberikan kepada anak Adam ini bisikan. Jangan sampai dia bisa mengatakan aku bisa buat kajian, aku bisa hadir kajian, aku akan memberikan makan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu marah kali syaitan itu. Ya. Nanti kita mau pergi nih, udah mandi, sampai di rumah udah cepat, baca berita, oh macet banget di situ, udah. Ya, nggak jadi balik ke rumah. Padahal belum tentu. Ketika di syuting itu disorot oleh CNN, 2 menit aja macetnya. Ibu itu matikan TV, ternyata udah lancar lagi. Ya kan? Mungkin begitu ya Bu. Akan disiapkan oleh syaitan beribu macam alasan supaya kita tidak datang pengajian. Ada pertanyaan berikut dari Kang Tisna di sana. Kang Tisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tentang mengenai yang Ustaz tadi kajian tentang masalah tahun baru agar lebih baik lagi ke depannya, Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita selalu untuk kedepannya, untuk next year atau nanti tahun berikutnya itu lebih istiqomah, Ustaz. Maksudnya untuk lebih dalam ke masjid, dalam mempelajari aturan dan lain-lainnya, itu ada trik khusus atau tidak, Ustaz? Maksudnya ini aja, Ustaz, apa namanya? Kiat-kiatnya. Jadi sudah tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, untuk menyambut tahun baru Islam, tahun baru yang Masehi ini, itu apakah kita harus sholat sunnah terus lalu kita zikir atau bagaimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
Ya. Yang pertama, kiat-kiatnya tadi sudah disampaikan di awal, harus ada muhasabah itu harian. Ya, istilahnya nonsens itu kalau dia bilang saya muhasabahnya tahunan, itu nggak ada. Hanya lip sync aja itu. Mana ada orang muhasabahnya tahunan? Ya, kalau dia harian, itu yang tadi hadis kepada si Anas bin Malik, anakku kata Rasulullah, kalau kau sanggup tidur malam dan bangun pagi tanpa rasa dendam terhadap saudaramu, maka lakukanlah. Sesungguhnya itu adalah kebiasaanku dan kebiasaan nabi-nabi sebelumku, dan itu menjadi sifat penduduk surga. Itu maksudnya, itu muhasabah itu. Jadi sebelum tidur itu, semua yang menyakiti kita, kita maafkan. Semua yang memberikan kita kebencian, kita maafkan. Ya, maka bangun pagi kita udah, hari ini kerjaannya ini selesai, pulang. Waktunya bersama keluarga, waktunya bersama Quran, waktunya ke At-Tahir. Itu. Kalau kita malam, gemes banget nengok Bang Oji misalkan. Tadi dia ngomong apa kepada gua, ya, malah dia mau diberinya lagi gua dendam gitu ya kan. Bangun pagi itu masih keingat-ingat, sholat dia keingat muka Pak Oji, ya. Kemudian dia mau sarapan juga masih masih kepikiran. Ya, harusnya ketika dia berangkat kerja itu di dalam mobil dia putar murattal, karena kepikiran terus lupa dia mencet itu murattal, jadi dia kepikiran terus, sakit hati. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah. Kau tidur jangan bawa dendam, ampuni orang, minta ampun kepada Allah, ya. Lapangkan hatimu, bangun, engkau akan menjadi manusia terbaik. Ya. Jadi mudah-mudahan itulah kiat-kiatnya. Yang kedua, tidak ada itu namanya salat sunnah itu. Salat sunnah ada, tapi dia tidak ada pengkhususan. Salat sunnah ba'diyah, qabliyah, salat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Kalau malam tahun baru bertepatan kita pula, ya, mau masuk masjid jam 12, orang lagi tiup trompet, kita baru masuk masjid, nggak apa-apa kita sholat sunat tahiyat. Tapi tidak ada amalan khusus untuk tahun baru, nggak ada amalan khusus ya. Sholat kapan sesuai waktunya sholat. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ada lagi? Ya, sama-sama. Udah Pak? Marilah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tada' min maqamina dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa farajtaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arham, Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran, orang-orang yang berhukum dengan Al-Quran, dan para pembela Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami hidup yang husnul khatimah, husnul khatimah dalam masalah, husnul khatimah dalam ketaatan kepadamu, husnul khatimah dalam mentarbiyah anak-anak kami, husnul khatimah dalam hubungan suami istri kami, husnul khatimah dalam hubungan anak kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mendapatkan syafaat nabimu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin selama saya bergaul, kemudian memberikan kajian,
mungkin juga ada memakan makanan. Kalaulah memang ada kesilapan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah kita bisa saling bersaksi bahwa kita pernah sama-sama berjuang di jalan Allah ketika berada di LA dan bisa saling memberikan syafaat. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.